Di penjara ini ada sebuah aturan yang sangat aneh sekaligus berbahaya. Semua narapidana diwajibkan berjalan tanpa alas kaki. Sementara itu, para penjaga penjara memakai sepatu karet yang tebal. Alasannya karena di bawah lantai terdapat sekitar 10.000 volt kabel listrik bertegangan tinggi. Jika ada satu saja narapidana yang mencoba melanggar aturan, seluruh narapidana akan langsung dialiri sengatan listrik secara bersamaan. Setiap malam, begitu lampu merah menyala, aliran listrik akan diaktifkan di lantai agar tidak ada narapidana yang mencoba melarikan diri di tengah malam. Makan hanya diperbolehkan di dalam sel masing-masing, dan makanan dikirim melalui sistem pipa khusus. Cara mandi di penjara ini juga sangat aneh. Semua narapidana dikumpulkan di sebuah ruangan tertutup, lalu air disiramkan dari atas, dan mereka hanya perlu berdiri diam sampai selesai mandi. Namun di antara para narapidana itu ada seorang pria yang tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di penjara tersebut. Ia mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. Ia menyadari satu hal, setiap kali ada narapidana baru yang datang, hanya ada 3 penjaga yang berjaga di seluruh penjara. Ia juga mengetahui bahwa platform lift yang membawa narapidana baru tidak menyentuh lantai, sehingga tidak terkena aliran listrik. Saat itulah ia sadar bahwa kedatangan narapidana baru adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ia juga menemukan bahwa pipa air di toilet umum penjara sudah mulai rusak. Setiap hari ia diam-diam mengikis pipa itu agar semakin rapuh. Akhirnya pada suatu hari pipa tersebut pecah dan air membanjiri seluruh lantai. Ia memperkirakan bahwa jika air cukup banyak, sistem listrik akan mengalami korsleting. Untuk menjalankan rencananya, ia juga membutuhkan perangkat yang bagus. Ia membeli Samsung Galaxy Fold dengan uang yang telah ia kumpulkan karena harganya cukup murah. Kemudian ia juga membeli MacBook dengan layar yang besar. Untuk menjalankan rencana itu, ia meminta bantuan seorang narapidana tua. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan memberikan setengah dari seluruh hartanya jika mereka berhasil kabur. Awalnya narapidana tua itu menolak karena masa hukumannya tinggal beberapa bulan lagi. Namun kemudian ia mengetahui bahwa narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya ternyata tidak dibebaskan, melainkan dieksekusi dengan sengatan listrik. Mendengar hal itu, narapidana tua tersebut akhirnya setuju dan berkata, "Baik, aku akan membantumu." Rencana pun ditetapkan. Keesokan harinya saat narapidana baru datang, mereka akan langsung melarikan diri. Esok harinya, pria itu pergi ke toilet, memecahkan pipa air, lalu kembali bekerja seperti biasa. Ketika narapidana baru tiba, air sudah menggenangi lantai. Begitu platform lift turun, pria itu memberi isyarat kepada teman-temannya. Lalu mereka berpura-pura berkelahi agar perhatian para penjaga teralihkan. Di saat yang sama, salah satu rekannya menyelipkan sebuah alat ke platform lift agar para penjaga tidak bisa kembali. Kini semua narapidana mulai bergerak. Ada yang melompat ke atas platform, ada yang menjatuhkan panel listrik ke bawah. Narapidana baru segera mengambil panel listrik itu dan menggunakannya untuk menyerang seorang penjaga. Para penjaga panik dan berteriak, "Cepat, nyalakan listrik bertegangan tinggi." Narapidana tua segera berteriak kepada semua orang, "Cepat naik ke atas meja." Beberapa narapidana terlambat bergerak sehingga mereka tersengat listrik. Namun tidak lama kemudian, air menyebabkan seluruh sistem listrik mengalami korsleting. Aliran listrik pun terputus dan para penjaga akhirnya kalah. Tak lama kemudian, semua penjaga berhasil dilumpuhkan oleh para narapidana. Seluruh narapidana kemudian berlari keluar penjara dalam satu barisan. Penjaga lainnya memilih bersembunyi di dalam ruangan karena ketakutan dan tidak berani keluar. Saat para narapidana melarikan diri, tidak ada seorang pun yang berhasil menghentikan mereka. Akhirnya mereka sampai di pintu keluar terakhir penjara. Di depan mereka hanya ada lautan yang sangat dalam. Namun tanpa ragu sedikit pun, mereka semua melompat ke laut karena bagi mereka, kebebasan jauh lebih berharga daripada nyawa.